Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kepada siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan ketiga pembelajaran daring dalam jaringan atau pembelajaran online dalam channel Nelita Online Learning. Dalam pertemuan ketiga kita membahas materi pelajaran kali ini, yaitu logika, operasi logika aritmatik. Sebelumnya saya ingatkan, tetap disiplin walaupun pembelajaran daring, tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga saya Bapak ingatkan, pada saat live nanti jangan lupa Anda, khususnya siswa-siswi kelas 10 TKJ, RPL, dan MM untuk absen di kolom live chat dengan mengetikkan nama lengkap underscore nama kelas dan mensubscribe video live ini dan juga like video ini. Saksikan terus, stay terus video ini, materi pelajaran kali ini, pertemuan blok ketiga atau kompetensi dasar ketiga dari pertama, dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai saja pembelajarannya, yaitu kita membahas tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menerapkan fungsi operasi logika aritmatik, half full adder, ripple carry adder. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu mempraktikkan fungsi operasi logika unit atau half full adder dan ripple carry adder. Indikator IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, mengaplikasikan fungsi operasi logika aritmatik, half full adder, ripple carry adder, menjelaskan fungsi operasi logika aritmatik, mempraktikkan fungsi operasi logika unit, dan mendemonstrasikan fungsi operasi logic unit. Tujuannya diharapkan setelah peserta didik mengikuti atau menonton video pembelajaran ini, ya, menyaksikan maksud Bapak, ya, peserta didik dapat mengaplikasikan fungsi operasi logika aritmatik, half full adder, ripple carry adder. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi operasi logika aritmatik, half full adder, ripple carry adder. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan fungsi operasi logik unit. Yang keempat, peserta didik juga dapat mendemonstrasikan fungsi operasi logik unit. Kita mulai operasi aritmatika dan logika atau operasi logik. Mengapa belajar aritmatika atau perhitungan, ya, di dalam sistem komputer ada yang namanya aritmatika, ya. Ada sistem komputer yang mempelajari atau menyelesaikan perhitungan-perhitungan secara aritmatik dan logik, ya. Ada pertanyaan, mengapa belajar aritmatika, ya? Ya, kita jawab, tujuannya yaitu supaya pertama mengerti bagian-bagian ALU. Di dalam komputer ada ALU, yaitu disebut juga atau singkatan dari aritmatika logika unit, aritmatik logika unit, ya. Yang kedua, untuk memahami representasi integer. Jadi nanti kita juga membahas sedikit tentang tipe-tipe data, ya. Banyak sekali kalau kalian misalnya jurusan RPL, biasanya kalian mempelajari tentang tipe-tipe data, variabel, integer, karakter, teks, dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, tujuannya yaitu memahami cara operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan tipe data atau representasi integer. Jadi kita
menggunakan operator matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam operasi aritmatik. Yang keempat, tujuannya yaitu memahami representasi floating point. Ya. Yang kelima, memahami cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan representasi floating point. Oke, kita lanjut. ALU, aritmatik, logik, dan unit. Nah, ini merupakan bagian CPU, Central Processing Unit, yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. Jadi ini CPU itu ALU itu merupakan bagian di dalam CPU yang fungsinya yaitu menyelesaikan ya operasi-operasi aritmatika dan logika. Lalu selanjutnya, sebagian besar operasi yang ada di dalam proses komputer adalah operasi aritmatika. Nah, sebagian besar maksudnya ya dari pernyataan ini, semua operasi-operasi yang ada di dalam komputer, khususnya di bagian ALU ya, itu adalah diselesaikan dengan menggunakan operasi aritmatika atau perhitungan secara logika. Dan semua operasi aritmatika itu dilakukan oleh ALU, ya, arithmetic logical unit yang berfungsi menyelesaikan perhitungan secara aritmatik dan logik di dalam komputer. Selanjutnya, semua komponen CPU lainnya dan komponen penyusun komputer secara keseluruhan berfungsi pertama membawa data ke ALU untuk diproses. Jadi data input dibawa ke dalam ALU, arithmetic logical unit, biasanya ada di dalam prosesor ya. Nah, untuk diproses ya menjadi output. Kedua atau selanjutnya mengambil lagi hasil proses dari ALU. Setelah data itu diproses di dalam ALU, arithmetic logical unit, di dalam prosesor itu biasanya ada di dalam prosesor ALU itu ya. Itu nanti diambil lagi, disimpan ke dalam memori atau di dalam register ya. Anda suatu waktu nanti data itu bisa diambil kembali, bisa diproses kembali. Itulah sistem daripada kerja atau proses di dalam komputer, input, output, dan input, proses, output. Nah, ini representasi proses ALU. Jadi kalau kita buat ilustrasinya, gambarnya itu bisa kalian lihat di layar laptop kalian atau PC kalian atau smartphone kalian, ya. Itu bagannya atau gambarnya seperti ini, ya. Di tengah-tengah itu ada ALU, ya. Itu bentuknya kotak atau persegi panjang, berarti ini proses, ya. Kalau kalian belajar alur data atau alur flowchart, ini kotak ini disebut proses ya. ALU ya, ada juga di sisi kirinya itu ada control unit, ada register, dan di sisi kanannya itu ada flag dan juga register. Di bawah juga ada representasi ALU, arithmetic logical unit. Nah, selanjutnya ada diagram struktur penyusun CPU dengan ALU di dalamnya. Jadi kalau kita buka CPU, ya kalau kita ilustrasikan gambarnya itu strukturnya seperti ini, ya. Jadi kalau ini, ya, ini ada register. Register di dalam sistem komputer prosesor, ya, itu digunakan untuk menyimpan mengambil data. Ambil data, dan juga ini control unit untuk mengontrol supaya kinerjanya itu beraturan ya dan berurutan, tidak acak-acakan, ada control unit namanya ya. Melalui apa? Melalui bus ya. Bus fungsinya yaitu menghubungkan atau interkoneksi antara ALU dengan register dan control unit. Jadi fungsi bus itu ya menghubungkan atau mengkoneksi atau
ya fungsinya menghubungkan atau menghubungkan antara ALU dan register atau control unit. Jadi sini kita lihat tanda panahnya ini, ya. Jadi dari ALU tanda panahnya ke bus internal CPU, dari register juga tanda panahnya ke bus atau bus internal CPU. Berarti bus internal CPU ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara ALU dan juga register atau menghubung, ya. Nah, kita bahas lagi di dalam ALU, unit aritmatik dan logika, ya. Itu ada flag, ada shifter, ada complementer, dan juga ada aritmatika dan logika boolean, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan hubungan proses. Nah, jadi ini kita secara jelas di sini keterangannya, penjelasan hubungan proses dari ALU melalui bus ke register. Ini kita jelasin hubungan interkoneksi ALU dengan pertama register, ya. Nomor 1 adalah register, ya, yaitu tempat menyimpan data sementara dalam CPU, ya, yaitu tempat menyimpan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Nah, jadi sebelum data itu dijalankan atau dieksekusi, ya, di dalam CPU, di dalam manajemen prosesor, itu data itu disimpan dulu, ya, di dalam register, ya, sebelum data tersebut diambil dan diolah di dalam ALU selama proses eksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi, ya, eksekusi ini maksudnya menjalankan suatu program di proses, kita sebut eksekusi, karena ada juga tipe data yang program atau file program yang bentuknya eksekusi, berarti ini file aplikasi atau file program. Istilah eksekusi juga di dalam komputer itu artinya adalah memproses, ya, menjalankan, memproses. Nah, inilah persamaan atau dalam istilah bahasa Indonesia ada konotatif, denotatif, atau sinonim, antonim, ya, lawan kata, persamaan kata, dan ya sama aja, ya. Prinsipnya yang penting kalian bisa jelas, ya, memahami penjelasan dari guru-guru kalian, ya. Istilahnya yang dipakai bahasanya apa, yang penting bisa kita terima, ya, apa yang disampaikan oleh guru, maksudnya tujuannya kita bisa terima, kita bisa serap, ya, itu maksudnya, ya. Apabila terjadi proses eksekusi, data dalam register dikirim ke ALU untuk diproses. Nah, jadi dikirim ke ALU dari register. Nah, baru diproses. Hasil eksekusinya nanti diletakkan ke register kembali. Jadi dari register melalui bus dikirim ke ALU, aritmatik logika. Setelah diproses di ALU, dikirim lagi melalui bus, ya, disimpan kembali ke dalam register. Jadi cara kerjanya seperti itu, ya, mekanisme atau cara kerjanya seperti itu. Yang kedua, flag di set ALU. Ini sebagai hasil dari suatu operasi, misalnya overflow flag, ya, di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Jadi ada istilah flag di dalam ALU, ya. Ini sebagai hasil dari suatu operasi atau proses, ini ada namanya flag yang di set di dalam ALU. Ini katanya di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Jadi flag nyimpennya juga di register juga. Tempat flag disimpan, ya, panjang register tempat flag disimpan. Ketiga, unit control. Ini akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data ke dan dari ALU. Nah, ini penjelasannya. Kalau di dalam istilahnya, ya,
unit control itu CU ya, cuman kalau bahasa Inggrisnya kan dibalik nih, control unit ya kalau bahasa Inggris. CU control unit, tetapi kalau kita artikan unit control gitu kan ya. Ini akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU. Jadi unit control itu menghasilkan sinyal ya, sinyal-sinyal yang akan mengontrol operasi ALU, diberikan sinyal ke ALU, dikontrol melalui unit control ya. Dan pemindahan data dari ALU ya, pemindahan data dari register atau ke ALU ya, itu dikontrol supaya data tersebut tidak berantakan ya, bahasa kitanya, data itu dapat terkontrol dengan baik ya. Semuanya melalui bus internal CPU. Nah, jadi keterangannya di sini jelas. Semua proses-proses yang ada di dalam manajemen prosesor, di dalam ALU, semuanya melalui bus internal CPU. Jadi bus internal CPU itu merupakan peran yang sangat penting dalam melakukan interkoneksi antara unit-unit yang ada di dalam manajemen prosesor, yaitu register, flag, unit control, dan juga ALU. Ya, ini perannya sangat penting ya, bus internal CPU. Lanjut, Central Processing Unit atau CPU. Ya, ini penjelasannya yaitu CPU mengendalikan sistem dalam dua cara ya. Di dalam CPU ya, mekanisme atau sistem yang ada di dalam CPU itu ada dua cara. Yang pertama atau ke-1 apa katanya, yaitu dengan mengarahkan transfer ke dan dari register, baik dari memori ataupun ke memori, ALU dan register lainnya. Apa maksudnya nih? Jadi maksudnya begini, data itu mengarahkan transfer data ya ke register atau dari register, baik dari memori ataupun ke memori. Jadi sebaliknya ya, ke register atau dari register, baik juga dari memori atau juga ke memori ya. Jadi bolak-balik bolak-balik atau sebaliknya ya, ALU ya dan juga register lainnya ya. Jadi pemahaman daripada pernyataan keterangan ini harus kita pahami dengan baik ya. Jadi misalnya ada data dari ALU atau juga ke ALU atau juga dari register dan juga ke register ya. Kedua, dengan memerintahkan ALU ke operasi yang akan dijalankan ya. Jadi dengan memerintahkan CPU itu Central Processing Unit ya, terutama manajemen prosesornya memerintahkan kepada si ALU ya operasi yang akan dijalankan ya. Jadi manajemen prosesor memintakan ALU untuk menyelesaikan ya perhitungan secara aritmatik dan logika. Kalau selesai bisa disimpan di manajemen memori, bisa juga disimpan ke register ya. Selanjutnya, kumpulan register menyimpan informasi sementara. Nah, ini jelas nih ya, yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah instruksi. Nah, dijelaskan di sini, sekumpulan register menyimpan informasi sementara. Jadi data yang disimpan di dalam register dan juga memori itu bersifat sementara, tidak permanen ya. Sewaktu-waktu nanti data itu bisa diambil kembali oleh prosesor untuk diproses ulang di dalam ALU. Jadi penjelasannya seperti itu ya, diperlukan untuk melaksanakan sebuah instruksi berikutnya. Selanjutnya ALU menggunakan nilai-nilai yang tersimpan dalam kumpulan register untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Jadi ALU menggunakan nilai-nilai ini, artinya maksudnya data-data
yang ada dan tersimpan di dalam register untuk dilakukan operasi secara aritmatika dan logika. Itu maksudnya. Jadi saya sederhanakan pernyataannya seperti itu untuk dapat dipahami, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Operasi aritmatika dan logika. Nah, operasinya berarti pelaksanaan atau operasi-operasi aritmatika dan logika. Pertama yaitu merupakan bagian dari pertukaran data. Bisa nggak data itu ditukar? Oh bisa. Di sini dijelaskan di operasi aritmatika logika bisa juga merupakan katanya bagian daripada pertukaran data. Selanjutnya, pertukaran data dilakukan dengan cara mengaktifkan gerbang-gerbang register dengan menggunakan sinyal kendali PC out dan PC in. Selain itu juga ada sinyal kendali yang berhubungan dengan komponen lain. Memori di dalamnya ada read membaca, write menulis, dan juga ALU, ada ADD atau adding, ya. Set, carry in, ya. Nah, jadi maksudnya bagaimana si ALU itu melakukan pertukaran data, ya, dengan cara mengaktifkan gerbang-gerbang register dengan menggunakan sinyal kendali PC out, PC keluar, dan PC in dan PC masuk, ya. Maksudnya PC itu personal komputer, ya. Yang in out ini data, ya, baik yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk suara, ya, dan juga dalam bentuk data, itu in. Kalau keluar juga sama, suara, gambar, ya, itu suara, ya. Selanjutnya komponen-komponen data FAT, yaitu, ya, FAT maksudnya komponen-komponen data yaitu register, tempat penyimpanan data, ya. Register itu di dalam manajemen prosesor atau manajemen ALU tempat menyimpan data, ya. Ya. Kalau kita belajar misalnya tentang komputer, tempat menyimpan data beda lagi, kayak hard disk, flash disk beda. Tapi kita ini belajar sistem yang terdapat di dalam manajemen prosesor, ya, manajemen ALU, arithmetic logical unit, ya, yang bekerja di dalam mainboard atau motherboard, ya. Beda tempat penyimpanan yang sehari-hari kita gunakan, tempatnya flash disk, hard disk eksternal, hard disk portable, dan lain sebagainya. Ya, CD, DVD itu juga tempat penyimpanan data. Tetapi kita tidak membahas itu, tapi ini kita membahas manajemen yang terdapat atau sistem yang terdapat di dalam prosesor dan juga ALU, arithmetic logical unit, ya. Selanjutnya ALU. ALU tempat pemrosesan aritmatika dan logika, ya. Jadi ALU itu tempat proses, ya. Kalau nggak ada perintah atau instruksi dari prosesor, ALU itu tidak bekerja. Dia bekerja berdasarkan instruksi atau perintah. Kalau nggak diperintahkan ya nggak kerja, tidak bekerja, tidak berproses maksudnya. Jadi mustahil kalau si ALU itu pemrogramannya tanpa ada instruksi dari prosesor, ALU berapa bekerja sendiri, enggak, ya, karena memang sistemnya semua apapun yang ada di dalam komputer itu berdasarkan proses perintah daripada prosesor dan dijalankan oleh ALU, gitu, ya. Jadi itu kita pahami sistemnya di dalam komputer, ya. Terus bus atau bus. Bus adalah penghubung antara register dan antara register. Ya, tadi Bapak udah jelaskan, jelas sekali, ya, bus itu fungsinya apa, ya, interkoneksi atau menghubungkan, ya, antara bus dengan ALU, ya, antara control unit dengan ALU, ya, itu jadi fungsinya. Oke, selanjutnya eksekusi instruksi merupakan kombinasi pertukaran data
antara register ke bus ke register. Jadi dari register dikirim lagi ke bus, dari bus kirim lagi ke register. Yang selanjutnya dari register ke bus dikirim ke ALU, ya. Dari register ke bus simpan ke memori. Ya. Jadi ketiga ini bisa kita pahami tanda panahnya. Dari register dikirim ke bus, koneksi lalu disimpan lagi ke register. Yang bawahnya dari register dikirim ke bus lalu diproses ke ALU. Nah, ya. Yang bawahnya lagi dari register ke bus lalu disimpan ke manajemen atau disimpan ke dalam memori. Ya. Itu semua berdasarkan daripada perintah daripada prosesor. Lanjut ya, representasi integer. Ini integer ya adalah merupakan tipe data ya. Komputer secara elektronika hanya mampu membaca dua kondisi sinyal. Pertama, ada sinyal atau ada tegangan. Kedua, tidak ada sinyal atau tidak ada arus listrik yang mengalir. Jadi ada dua kondisi, ada dua pernyataan ya mengenai komputer secara elektronika hanya mampu membaca dua sinyal atau dua kondisi atau dua pernyataan. Pertama, katanya ada sinyal atau ada tegangan, berarti ada. Kalau kita istilahkan berarti ini kalau ada angka 1 misalnya, ya. Kalau menggunakan bilangan biner, ya kan. Kedua, tidak ada sinyal atau tidak ada arus listrik, berarti bilangan biner 0, ini kan 1 dan 0. Jadi cuma ada 2. Jadi pernyataan secara elektronik itu kita pahami seperti itu. Dua kondisi atau dua pernyataan tersebut digunakan untuk mempresentasikan bilangan kode-kode biner. Nah, jadi untuk mempresentasikan bilangan dengan kode-kode biner. Pertama, jika ada tegangan representasi, itu katanya bilangan binernya 1. Berarti ada tegangan atau ada arus listrik. Ya, ada nilai, berarti ada 1. Ya. Yang kedua, jika ada arus listrik, ya tidak ada, kosong, ya nggak ada arus, nggak ada strum, nggak ada arus listrik, berarti ini bilangan binernya adalah 0, ya. Dalam sistem bilangan biner terdapat 4 macam sistem untuk mempresentasikan integer, yaitu pertama representasi unsigned integer. Kedua, representasi nilai tanda atau sign magnitude, ya. Yang ketiga, representasi bias. Yang keempat, representasi komplement 2. Nah, jadi keempat ini nih, ya. Keempat ini, ya, nanti kita bahas satu persatu, ya. Kita bahas keempat macam sistem yang mempresentasikan integer pada sistem bilangan biner, ya. Pertama, representasi unsigned integer, ya. Ini dijelaskan untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer diperlukan bilangan biner yang terdiri atas bilangan 0 dan 1, ya. Jadi untuk keperluan penyimpanan di dalam pengolahan komputer kita memerlukan bilangan biner. Jadi penting banget nih yang namanya bilangan biner, ya, dalam proses operasi-operasi logika di dalam komputer, elektronik, semua menggunakan bilangan biner. Ya, terdiri dari bilangan 0 dan 1. Lalu suatu word 8 bit dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal 0 hingga 255. Ya, jadi satu word itu 8 bit, ya. Jadi 1 bit itu 1 angka bilangan biner.
Jadi contohnya di sini dicontohkan ya. 0, 0, 0, 0, ini ada 4, berarti ada 1 oktet. Ini 0, 0, 0, 1 oktet ya. Bilangan biner sama dengan 10, sama dengan 0 basis 10 bilangan desimal ya. Jadi ada 8 bit ya. Yang keduanya di bawahnya ini ada 111 ya, ada 4 oktet, dan juga 111 bilangan biner sama dengan 255 bilangan desimal atau basis 10 ya. Selanjutnya, kelemahan hanya dapat menyatakan bilangan positif saja ya. Kelemahannya hanya dapat menyatakan bilangan positif saja, tetapi untuk bilangan negatif ya tidak dapat dinyatakan di dalam representasi unsigned integer. Kedua, selanjutnya sistem ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif ya. Jadi sistem ini digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif. Lanjut. Representasi nilai tanda. Yang kedua, representasi nilai tanda berawal dari kelemahan metode unsigned integer, kemudian dikembangkan beberapa konvensi untuk menyatakan bilangan integer negatif. Konvensinya atau pernyataannya, pertama, perlakuan bit paling berarti, yaitu yang paling kiri di dalam word sebagai bit tanda. Kedua, bila bit paling kiri adalah 0, maka bilangan tersebut adalah positif. Yang ketiga, bila bit paling kiri adalah 1, maka bilangan tersebut adalah negatif. Contoh, plus 21 bilangan basis 10 bilangan desimal sama dengan 0,00,1,01,01 bilangan biner. Ini berarti bilangannya positif. Untuk yang negatif, min 21 bilangan desimal basis bilangan desimal sama dengan 100,10,10 atau 100,101,01 bilangan biner. Dijelaskan keterangannya, kelemahannya adalah masalah pada operasi aritmatika, penjumlahan dan pengurangan yang memerlukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangan. Jadi pada operasi aritmatika, penjumlahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangan. Jadi tadi dijelaskan katanya bit paling kiri ya sebagai bit tanda. Lanjut. Ketiga, representasi bias. Pertama, digunakan untuk menyatakan eksponen bilangan pemangkat pada representasi bilangan pecahan. Kedua, dapat menyatakan bilangan bertanda, yaitu dengan mengurutkan bilangan negatif paling kecil yang dapat dijangkau sampai bilangan positif paling besar yang dapat dijangkau. Contohnya 127 basis bilangan desimal sama dengan 111111111 bilangan biner, ada 8 bit. Min 1 basis desimal sama dengan 0,1111110 bilangan biner. Keempat, representasi komplement 2 merupakan perbaikan metode nilai tanda, memiliki kekurangan pada operasi penjumlahan dan pengurangan, serta representasi bilangan 0. Sistem bilangan dalam komplement 2 menggunakan bit paling kiri sebagai bit tanda, dan sisanya sebagai bit nilai seperti pada metode nilai tanda. Selanjutnya, bilangan negatif dalam metode komplement 2 dibentuk dari
Komplement 1 dari bilangan biner semula yang bertanda positif. Kedua, menambahkan 1 pada LSB-nya. Ketiga, diperoleh bilangan negatifnya. Ini dicontohkan plus 21 bilangan desimal sama dengan 00 atau 0001 0101 bilangan biner. Bilangan negatifnya dibentuk dengan cara dibalik. Jadi dibalik bilangan binernya. Bilangan negatifnya dibentuk dengan cara dibalik menjadi ya 1110 1010 bilangan biner. Jadi dibalik ya. Kedua ditambah dengan 1 ya. Menjadi 110 1011 bilangan biner sama dengan min 21 bilangan desimal. Jadi ditambahkan dengan angka 1 di depannya ya. Lanjut, untuk mengetahui nilai dalam sistem komplement 2 dengan cara sebagai berikut, yaitu menghitung bilangan 2 komplement 8 bit. Misalkan bilangannya adalah 1010 1010. Jadi bilangan tersebut ada 8 bit. Kita buat deret bilangan angkanya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 32, 32 tambah 32 64, 64 tambah 64 128 ya. Tetapi di sini 128-nya ada tanda minus ya, minus. Lalu kita tulis bilangan binernya ini dari belakang boleh atau dari depan juga boleh ya. Jadi ada 8 bit. Kita tulis 0 1 0 1 0 1 0 1. Nah, kalau kalian mau cepat langsung aja yang ada nilai angka 1 berarti itu ada angkanya atau ada nilainya, ada bilangannya. Kalau ada bilangan nolnya, bilangan biner berarti itu kosong ya. Jadi nggak usah ditulis ya, karena bilangan yang dikalikan dengan bilangan 0 pasti hasilnya 0 kosong ya. Tapi kalau kalian mau tulis juga supaya jelas juga silakan ya. Kita tulis ya 128 dikali 1 ditambah 60 kali 0 ditambah 32 kali 1 ditambah 0 kali 16 atau 16 kali 0 ditambah 8 kali 1 ditambah 4 kali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 128 tambah 32 tambah 8 tambah 2 sama dengan minus 86 ya. Jadi itu cara perhitungannya. Ini bisa kalian pelajari dalam sistem pengalamatan nih ya, dalam pengalamatan pembelajaran IP address, internet protokol ya. Nah, ini nanti sebagai dasar ya di dalam pelajaran misalnya jaringan dasar ya, jaringan ya. Selanjutnya konversi panjang bit berlainan. Dalam metode nilai tanda dapat dilakukan seperti misalnya contohnya plus 3 sama dengan 0011, ini ada 4 bit. Minus 3 sama dengan 1011, 4 bit juga. Yang bawahnya juga plus 3 sama dengan 000011, ini jumlahnya 8 bit. Minus 3 sama dengan 1000011, jumlahnya juga 8 bit ya. Prosedur di atas tidak berlaku untuk integer negatif dalam komplement 2. Nah, ini prosedur di atas tidak berlaku untuk integer negatif dalam komplement 2. Jadi untuk integer negatif nggak berlaku, hanya integer positif ya. Lanjut, aritmatika integer. Operasi aritmatikanya
Sistem komplement 2 meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Ada 4. Lanjut. Penjumlahan dan pengurangan. Pertama, pada sembarang keadaan, hasil operasi dapat lebih besar dari yang dapat ditampung ukuran word yang digunakan. Bila terjadi overflow, ALU harus membersihkan sinyal tentang keadaan ini sehingga tidak terdapat usaha untuk menggunakan hasil operasi tersebut. Overflow, untuk mendeteksi overflow digunakan aturan. Pertama, bila dua bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi bila dan hanya bila tanda yang berlawanan. Nah, other atau juga penjumlahan. Pada proses penjumlahan yang ada di ALU diselesaikan dengan switch elektronik. Selanjutnya, penjumlahan dari 2 buah digit bit bilangan biner dilakukan oleh elemen ALU, arithmetic logical unit, yang disebut adder. Selanjutnya, ada 2 jenis adder, yaitu half adder dan full adder. Half adder dan full adder. Half adder adalah fungsi untuk menambahkan 2 buah bit dengan hasil berupa pertambahan dan sebuah carry off. Ya. Selanjutnya, input ada 2 macam, yaitu X dan Y, sedangkan outputnya berupa sum atau sum dan carry off. Dan pada half adder, hasil carry off tidak bisa ditambahkan pada perhitungan selanjutnya. Jadi itu pernyataan yang menjelaskan tentang kondisi daripada pernyataan half adder. Bagaimana untuk full adder? Kalau full adder, pertama, fungsi untuk menambahkan 2 buah bit bilangan biner serta carry off dari perhitungan sebelumnya dengan hasil berupa pertambahan dan sebuah carry off. Yang kedua atau selanjutnya, input ada 3 macam, yaitu X, Y, dan CI, atau juga carry off input. Jadi C-nya itu carry, I-nya itu input, yang dihasilkan oleh pertambahan sebelumnya. Outputnya berupa sum dan carry off output. Pada full adder, hasil carry off ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya. Jadi bedanya kalau half adder ini tidak ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya, dan inputnya ada 2 macam, ya. Kalau full adder, inputnya ada 3 macam, ya, dan ditambahkan pada perhitungan selanjutnya, ya. Selanjutnya, 4 bit paralel binary adder menggunakan full adder. Nah, ini ada ilustrasi atau gambarnya. Full addernya ada 4, full adder, full adder, full adder, full adder. Ini inputnya ada X3, X2, X1, X0, dan juga Y3, Y2, Y1 atau Y0, atau sebaliknya Y0, Y1, Y2, Y3, sama aja ya. X0, X1, X2, X3, CI, 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 carry in, carry in, carry input, ya. Nah, ini input berarti tanda panahnya masuk diproses melalui full adder, ya. Ini ada outputnya S0, S1, S2, S3. Ya. Penjelasannya, input terdiri dari bilangan binary 4 bit, yaitu X3, X2, X1, dan X0, dan kedua adalah Y3, Y2, Y1, dan Y0. Contoh, 2 buah bilangan binary 4 bit, yang pertama adalah 1001 dan yang kedua 10101. Jadi kalau kita
kita apa? X3 itu sama dengan 1 daripada bilangan 1, X2 itu sama dengan 0 daripada bilangan biner 0, X1 itu 0, X0 itu 1. Nah, dari sini ya. 1, 0, 0, 1. Kalau Y untuk bilangan yang kedua, Y0, Y3, 0, Y2, 1, Y1, 0, Y0, 1. Proses penjumlahannya dimulai dari digit yang paling kanan. Ya, prosesnya X0 dan Y0 masing-masing bernilai 1, maka hasil penjumlahan kedua bit tersebut adalah 0 dengan carry output 1 dan akan ditambahkan sebagai input untuk full adder berikutnya. Nah, ini prosesnya nih, keterangan dan penjelasan daripada ilustrasi gambar yang tadi Bapak tampilkan. Nah, yang ini. Nih ya. Nah, ini penjelasannya ya. Pernyataannya ada penjelasannya. Kedua, X1 dan Y1 bernilai 0 dan carry out input bernilai 1, maka hasil penjumlahannya adalah 1 dengan carry out output bernilai 0 untuk full addernya berikutnya yaitu bit X2 dan Y2. Yang ketiga, X2 bernilai 0 dan Y2 bernilai 1 dan carry out input bernilai 0, maka hasil penjumlahannya adalah 1 dengan carry out output bernilai 0 dan untuk full adder berikutnya yaitu X3 dan Y3. Jadi sama ya, Y1 X1, Y2 X2, Y3 X3, Y4 misalnya X4 dan seterusnya. X3 bernilai 1 dan Y3 bernilai 0 dan carry out input bernilai 0, maka hasil penjumlahan adalah 1 dengan carry out output bernilai 0. Kelima, hasil akhir dari penjumlahannya adalah S3 1, S2 1, S1 sama dengan 1 dan S0 sama dengan 0, yaitu bilangan binary 1, 1, 0. Ya. Jadi tadi hasilnya nih S3 1, S2 1, S1 1, S0 0. Jadi sama dengan 1, 1, 1, 0. Gitu maksudnya ya. Lanjut. Proses pengurangan. Proses pengurangan dapat digunakan mesin penambahan, yaitu dengan mengasumsikan bahwa A min B sama dengan A ditambah kurung buka min B kurung tutup. Prosesnya pertama, ubahlah bit-bit menjadi komplement 1 termasuk bit tandanya. Ya. Kedua, perlakukan hasil pengubahan komplement 1 sebagai unsigned binary integer, kemudian tambahkan 1 pada LSB-nya. Misalnya 0, 1, 0, 1 sama dengan 5. Dibalik menjadi 0, 1, 0, 1. Jadi angka bilangan binernya kita balik. Terus jika ditambah ya 1 ditambah 1, 0, 1, 1. Jadi ada 5 bit karena ditambahkan angka 1 di depannya. Jadi bilangan binernya 1, 1, 0, 1, 1. Di sini keterangannya negatif ke positif dapat dilakukan dengan algoritma yang sama. Jadi tidak berlaku mau negatif mau positif, itu sama aja. Kalau algoritmanya seperti ini sama ya. Lanjut. Perkalian. Perkalian, pada proses perkalian dapat dilakukan dengan melakukan penambahan berulang kali. Misalnya 2 dikali 4 atau 2 bintang 4 gitu. Atau tanda bintang ini di dalam keyboard bahwa ini adalah perkalian. Jadi kita sebut aja bahwa ini adalah kali ya, perkalian. 2 dikali 4 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 karena 2-nya ada 4 sama dengan 8. Itu kalau kita jabarkan seperti itu. Lalu kedua cara perkaliannya bagaimana? Menggunakan pendekatan perkalian yang dilakukan dengan pensil, misalnya 1001 dikali 1100. Ini kita mengalihkan bilangan biner. Ya. Ini yang baris atas
disebut multiplikan. Yang baris bawah disebut multiplier, ya. Kalau kita kalikan hasilnya 0 0 0 0. Yang kedua juga baris kedua ini bit kedua 0 0 0 0. Terus bit yang ketiga 1 0 1 1. Bit yang keempat 1 0 1 1. Kita garis plus kita tambah hasilnya 1 0 0 0 0 1 0 0. Ini disebut hasil daripada perkalian tersebut, disebut juga produk atau produk dari hasil perkalian tersebut. Hasil perkalian bilangan biner, ya. Lanjut. Perkalian meliputi pembentukan produk-produk parsial untuk memperoleh hasil akhir dengan menjumlahkan produk parsial. Kedua produk parsial adalah multiplier bit sama dengan 0, maka produk parsialnya adalah 0. Ketiga, terjadi penggeseran produk parsial 1 bit ke kiri dari produk parsial sebelumnya. Keempat, perkalian dua buah integer biner n min bit akan menghasilkan bentuk produk yang panjang. Panjangnya sama dengan 2n min bit. Operasi proses perkalian. 1. Apabila multiplier bernilai 1, maka terdapat operasi penambahan dan penggeseran. Ini pernyataannya atau penjelasannya dari operasi perkalian yang tadi Bapak jelasin sebelumnya. Yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi penjelasannya slide-nya yang ini. Ya. Kedua, apabila multiplier bernilai 0, ya, hanya terdapat operasi penggeseran saja. Terus pembagian pada unsigned binary seperti halnya pada sistem desimal ada 5 istilah: dependent, ya, dependent, divisor, quotient, remainder, partial remainder. Contohnya, ya, desimal sama dengan divisor. 147 dibagi 13 hasilnya 11. 11 kali 13 143. 147 dikurang 143 sama dengan 4. 13 itu sebagai divisor, 11 itu quotient, 147 itu adalah dependent, 143 adalah partial remainder, 4 itu adalah remainders. Keterangannya ini, ya. Kalian bisa baca atau download, ya, materinya, atau kalian tulis di buku tulis atau ringkas, ya. Lanjut, ya, berarti materinya sudah selesai. Ini sudah pukul 11, berarti tepat waktu Bapak, ya. Ada 60 menit dari pertama sampai akhir. Itu materi yang Bapak sampaikan pada bab ketiga atau yaitu tentang operasi logika atau operasi aritmatika dan logika, ya. Berarti ada 3 kompetensi dasar yang sudah Bapak sampaikan atau 3 bab dalam materi pembelajaran dari bulan Agustus sampai bulan September. 3 bab ini sebagai bahan untuk materi atau untuk bahan penilaian tengah semester, ya. Jadi materi-materinya nanti dari sini, dari 3 bab ini, ya, atau 3 kompetensi dasar ini kalian pelajari, kalian baca, kalian pahami, kerjakan tugas-tugasnya, baik tugas pilihan ganda, tugas esai, kerjakan ulangan hariannya, ya, nanti akan Bapak dapat berikan penilaiannya, baik ulangan penilaian pilihan ganda dan juga ulangan harian esai, ya. Esainya ada 10, ya, 10 soal, dan juga PG-nya itu ada 25 soal. Segera, ya, jangan cuma absen doang, hadir di live chat, tetapi absen-absennya Bapak lihat di Google Classroom. Masih ada sebagian siswa yang belum mengerjakan. Karena ini PTS sudah dekat, pada tanggal 21 nanti yang akan datang akan dilaksanakan. Jadi harus segera, nilai harus sudah segera masuk, harus segera dikerjakan supaya dapat penilaian, ya. Saya mohon kesadarannya. Cuma buka Google Classroom, buka ulangan harian, ya, sentuh atau klik, ya, kerjakan.
ABCD, ABCD, ABCD ya. Selesai, submit, kirim, udah selesai. Ya. Mudah sekali ya. Yang PG. Dan juga kalau yang esai kerjakan. Di situ ada langsung pertanyaannya pertama apa? Jawab. Pertanyaannya apa? Jawab di situ ya. Ada 10 soal, nanti Bapak koreksi, Bapak berikan penilaian. Oke, Bapak rasa jelas sekali ya. Kalian pahami dan kalau kalian laksanakan perintah dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah-salah kata Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Bapak akhiri, lain waktu kita ketemu lagi, kita di pembelajaran selanjutnya ya. Bapak akhiri, wal afwa wa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.